Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 29 Oktober 2021. Dan hari ini kita merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan ke-10. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kehidupan, kasih, berkat, dan keselamatan yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah cara-Mu yang nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau kekal memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, menjadi kesegaran, menjadi kekuatan dan pengharapan iman dan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, jamalah dan bukalah tubuh jiwa roh kami, supaya kebenaran firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun ya Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kami. Kuduskan layakan kami ya Tuhan, melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan ke-10, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah-Mu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Jumat 29 Oktober 2021, hari ini diberi tema Tak Perlu Ragu. Kita mungkin bertanya, apa sih fungsi iman kita? Kenapa kita harus kemudian percaya kepada Tuhan? Padahal kan kita merasa bahwa kehidupan ini adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Buktinya kita mengerjakan semuanya sendiri atau kemudian didukung oleh yang lain. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian kita bisa melihat, merasakan, dan berjumpa Tuhan yang nyata dan ada itu? Apalagi dalam situasi yang kepepet, situasi yang berat, yang membuat kita putus asa, kita seringkali merindukan sosok Tuhan yang nyata dan ada itu, khususnya secara fisik. Kiranya perjumpaan yang dialami oleh para murid, kita juga temukan dan rasakan. Sehingga paling tidak kita menjadi ayem tenang. Tetapi yang terjadi adalah, seringkali dan berulang kali, kita mengalami atau merasa sendiri. Dan ketika pada titik di mana kita tidak berdaya, kita seringkali justru tidak berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan menjadi refleksi kritis untuk kita bersama. Mempertanggungjawabkan kembali keberimanan kita kepadanya. Tentu supaya semakin kita secara dalam mengenal karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Tema hari ini, tak perlu ragu. Artinya apa? Bahwa setiap peristiwa dan pengalaman kita sesungguhnya mengajak kita untuk berjumpa terus-menerus dengan Tuhan yang benar-benar hadir. Bagaimana kemudian kita merasakan dan menemukan perjumpaan itu? Mari lihatlah
dari setiap kehidupan yang kita jalani. Bukankah pada saatnya kita kemudian bisa bangkit? Dan ada saatnya sebelumnya kita merasa tak berdaya. Tapi tiba-tiba sepertinya kita keluar dari persoalan yang kita hadapi. Atau disanggupkan untuk melanjutkan kehidupan dengan syukur. Dan menemukan secerca harapan, menemukan kebahagiaan, menemukan kesegaran. Dan kemudian kita dipulihkan untuk melihat masa depan dengan baik. Itulah cara Tuhan. Persis ketika Tuhan hadir di tengah para murid yang sedang ketakutan. Ya, hadir di tengah-tengah kehidupan para murid dan menyatakan damai sejahtera. Menunjukkan tangan yang terluka. Itulah cara Tuhan. Maka teks firman Tuhan yang kita renungkan dari Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan ke-10 adalah perjumpaan dan pengalaman pribadi sang pemazmur. Jika kita baca dari judul perikopnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Ia menemukan Tuhan. Tiada yang lain. Bukan kekuatan dirinya, bukan orang lain, bukan dari cara-cara yang dikerjakan menurut hikmat dirinya, tidak. Tetapi hanya Tuhan. Kenapa ia bisa mengatakan hanya Allah satu-satunya penolong? Tentu karena ia menemukan berkat rahmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk itulah, dalam renungan mingguan Jumat 29 Oktober 2021, kiranya kita semakin diteguhkan untuk percaya dan tak perlu ragu lagi. Bahwasanya Tuhan Yesus sudah menunjukkan dirinya atas kita. Maka ia hadir menyelamatkan kita. Dan ia hadir pula menjadi satu-satunya penolong atas kita. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini. Yang pertama, kita perhatikan secara khusus ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah cara kerja Tuhan yang selama-lamanya, yang Alfa dan Omega, yang tak pernah berhenti. Maka itulah yang selamanya berbicara yang satu-satunya. Kiranya pula kita menjadi teguh dan percaya bahwa Tuhan yang setia dan selama-lamanya kita percayai. Sehingga dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup ini, kita terus menemukan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Segala peristiwa, yakinlah bahwa kita akan melewati semuanya. Yakinlah bahwa cara kerja Tuhan adalah cara kerjanya yang membuat kita bahagia. Tadi disebutkan di ayat kelima, berbahagialah. Apalagi, secara khusus di ayat yang ketujuh. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan berpihak atas penderitaan kita. Dan Tuhan berpihak kepada kemanusiaan kita. Yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-8 dan ke-9. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kita tidak tahu kehidupan ke depan. Tapi yakinlah, seperti renungan minggu kemarin. Ketika Tuhan menyembuhkan Bartemius, Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Kiranya hari ini pula kita menjadi percaya, kita menjadi terbuka. Sekalipun di depan kita tidak tahu. Tapi jika kemudian kita menaruhkan percaya, maka kita tinggal pergi saja. Bukan kemudian kita gelundung saja tanpa harapan. Tapi percayalah, yang selamanya, yang satu-satunya penolong itu, berarti kuasa Tuhan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita berjalan, melanjutkan kehidupan ini. Dan kita perhatikan kembali ayat yang ke-9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Inilah kehidupan yang Tuhan nyatakan. Siapapun dipelihara, asalkan ia tidak membengkokkan dirinya menjadi seperti orang fasik. Semua dipelihara.
semua diberikan masa depan. Dan yakinlah, masa depan itu sungguh ada. Sehingga kita tak perlu ragu lagi. Sebagai penutup, renungan mingguan pada hari ini dengan tema tak perlu ragu. Kita perhatikan ayat yang ke-10. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Kembali. Di ayat ke-6 disebutkan tetap setia untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-10. Selama-lamanya. Bahkan diperjelas turun-temurun. Bukan berbicara atas kehidupan kita, tetapi segenap kehidupan kita, anak cucu kita, dan kehidupan yang bersama dengan kita. Termasuk semesta, kehidupan kita bersama dengan yang lain. Inilah cara Tuhan yang setia. Untuk itu, mari kita terus perjuangkan kehidupan kita. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun beban berat yang sedang kita hadapi, apapun pengharapannya, percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong bagi kita. Yang selamanya, yang setia, dan yang turun-temurun atas kehidupan kita bersama dengan kehidupan anak, cucu, dan generasi berikutnya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan rahmat, kekuatan, kasih, dan pengharapan yang kuat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kebenaran-Mu telah kami terima, sehingga kami dimampukan untuk terus maju dan percaya. Tak perlu ragu dalam kehidupan ini, karena Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyatakan keselamatan atas seluruh kehidupan kami, sehingga perjalanan kami ke depan sekalipun kami tidak tahu. Tapi Engkau membuka semuanya Tuhan, melalui kuasa, kesetiaan, dan berkat-Mu yang turun-temurun atas kehidupan kami dan anak cucu kami. Kami percaya Engkau senantiasa hadir. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara. Dan kami percaya pula Engkau yang menyelamatkan, maka Engkau hadir ya Tuhan Yesus atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresya, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Trasdiono, Saudara Yunan Widatmoko, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Ibu Sih Prajanji Rahmatyo, Saudari Ruth Sabatini. Kami yakin dan percaya Tuhan kekuatan kasih-Mu yang memulihkan, menyehatkan, dan menyempurnakan kembali kesehatan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, melalui mukjizat dan keajaiban-Mu. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Mur Jangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang memelihara, dan kasih-Mu Tuhan yang melawat dan merawat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga atas setiap pergumulan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan kekuatan-Mu tak pernah tersembunyi. Engkau menyatakan berkat kuasa pemeliharaan atas kami semuanya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan berkatilah kami dalam berbagai pergumulan, pergulatan, dan tantangan yang kami hadapi, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami yakin Tuhan berkat, kasih, dan anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan Engkau menyatakan berkat, kuasa, dan damai sejahtera untuk kami bersama. Biarlah kami terus menciptakan sejahtera itu dalam mewujudkan kasih di dalam cinta dan anugerah-Mu itu Tuhan. Berkati kami dan tolonglah kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan sejahtera, kasih,
keselamatan dan kemerdekaan Engkau terus anugerahkan terhadap bangsa dan negara kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam kuasa, kasih, kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam-Mu Tuhan, kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.